Di Sapa Indonesia Malam, Saudara Presiden Amerika Serikat Donald Trump membatalkan rencana untuk kembali membombardir Iran. Trump beralasan ada kemajuan dalam negosiasi antara kedua negara. Sebelumnya pada Kamis waktu Amerika Serikat, Trump mengumumkan akan menggempur Iran dengan sangat keras melalui akun pribadinya di Truth Social. Ia pun menyatakan akan merebut Pulau Kark dan titik infrastruktur minyak dan gas Iran lainnya. Dalam media sosialnya, Trump menulis ia akan mengambil kendali penuh atas pasar minyak dan gas Iran seperti yang dilakukan AS terhadap Venezuela. Sebelumnya AS sempat menyerang Pulau Kark pada pertengahan Maret lalu. Namun 5 jam setelah Trump mengumumkan akan menyerang Iran, ia kembali mengunggah pernyataan lainnya. Melalui Truth Social, Trump menulis berdasarkan fakta bahwa diskusi dengan Republik Islam Iran telah dibawa ke tingkat tertinggi kepemimpinan Iran dan disetujui. Saya sebagai Presiden AS membatalkan serangan dan pemboman terhadap Iran yang dijadwalkan malam ini. Semua pihak yang terlibat telah menyetujui diskusi dan poin-poin akhir, baik konsep maupun detailnya, termasuk Amerika Serikat, Israel, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Turki, Pakistan, Bahrain, Kuwait, Jordania, Mesir, dan lainnya. Di sisi lain, Iran mengancam akan memperluas medan perang menghadapi tekanan Amerika Serikat. Kepala Komisi Keamanan Nasional Parlemen Iran, Ibrahim Azizi, memberi sinyal merespons Teheran. Respons Teheran tak akan terbatas hanya di wilayah Timur Tengah jika serangan dari Washington DC terus berlanjut. Pernyataan ini mengindikasikan aset dan kepentingan AS di luar Timur Tengah bisa jadi sasaran. Ini menunjukkan perubahan sikap Iran dalam merespons operasi militer Amerika Serikat. Azizi menegaskan Iran pun akan membalas dengan serangan yang akan membuat AS menyesal. آخرین وضعیت همونطور که عرض کردم خب به دلیل اقدامات غیرقانونی آمریکا در تعرض به کشور روند دیپلماتیک هم تحت تاثیر قرار گرفت. میانجی‌ها فعال هستند، همچنان هم پاکستان هم قطر. از لحاظ متنی من میتونم خدمتتون عرض بکنم که متن تقریبا بخش عمدهش نهایی شده. مشکل در این هست که مواضع ضد و نقیض آمریکا همیشه باعث شده که این روند دچار تلاطم و اخلال بشه. Meski sudah membatalkan serangan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump tetap mengancam terus menekan Iran. Merespons Trump, Iran mengancam zona perang akan meluas hingga keluar Timur Tengah. Bagaimana dampaknya dalam proses negosiasi dan bagaimana strategi Iran di balik ancaman terbarunya ini? Kita bahas bersama Direktur Kerjasama dan Hubungan Eksternal Indo-Pacific Strategic Intelligence Aisyah Kusuma Sumantri dan pakar militer dan intelijen Universitas Indonesia Stanislaus Rianta. Selamat malam Pak Stanis dan juga Mbak Aisyah. Selamat malam Mbak Friska. Malam, saya ke Mbak Aisyah dulu. Ini menarik ya. Tidak sampai 24 jam Trump meralat pernyataannya atau memperbarui lah pernyataannya, bilang nggak jadi untuk menyerang Iran. Tapi di sisi lain juga tampaknya ini belum jadi akhir perang. Sebenarnya apa yang kita bisa baca dari movement yang tiba-tiba ini Mbak Aisyah? Iya, sebenarnya kita bisa melihat ini dari beberapa aspek. Yang pertama, kita lihat sebenarnya ini merupakan gaya diplomasi dari Donald Trump. Ya, jadi memang Donald Trump ini selalu berusaha untuk mengancam pihak lawan, memberikan kemudian ancaman yang bombastis, tetapi kemudian di tengah-tengah dia menarik kembali ancaman tersebut dan kemudian memberikan apa yang dia inginkan sebenarnya, yaitu adalah peace deal sebenarnya. Tetapi dia berusaha untuk membingkai itu sebagai sebuah ancaman sehingga lawannya sebenarnya ketakutan terlebih dahulu. Ini berhasil di dalam beberapa kasus seperti misalnya negosiasi perdagangan di antara Inggris dan Amerika Serikat, tetapi permasalahannya ini akan mengikis erosi dari pihak yang satunya lagi, yaitu adalah Iran. Karena berkali-kali sebenarnya Donald Trump sudah melakukan hal ini. Lalu yang kedua, ini merupakan coercive diplomacy yang dilakukan oleh Amerika Serikat untuk bisa mendapatkan leverage yang lebih tinggi dari negosiasi yang nanti dilakukan oleh Iran, gitu ya. Lalu yang ketiga, saya kira ini juga merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh Donald Trump, karena saat ini sebenarnya Donald Trump ini terjepit dari segala macam arah.
Yang pertama, dia dihadapkan dengan sebenarnya tekanan dalam negeri di mana harga ini semakin naik, lalu kemudian masyarakat juga semakin tidak percaya kepada pemerintah. Dan menurut survei terbaru ini dari Reuters menyatakan bahwa hanya 29% masyarakat Amerika Serikat yang setuju dengan cara Donald Trump menangani peperangan di Iran gitu. Jadi itu ratingnya sangat rendah sekali. Nah, sementara sebenarnya Donald Trump juga mengalami tekanan, tapi tekanan ini sebenarnya dari hawkish Amerika, politisi-politisi yang memang pro perang seperti Lindsey Graham dan kawan-kawannya. Serta kemudian kita juga bicara dari lobby-lobby ya Zionis Israel terhadap kemudian pemerintahan Amerika Serikat. Karena kita tahu bahwa Donald Trump di kepemimpinan keduanya ini sebenarnya mendapatkan banyak sekali dana kampanye dari pengusaha-pengusaha Amerika Serikat yang memiliki afiliasi dengan Zionis Israel gitu. Sehingga mau tidak mau Donald Trump harus memberikan nih sebenarnya sebuah win-win solution antara kemudian mengedepankan kepentingan negara untuk bisa keluar dari peperangan tersebut secepat mungkin dan mendapatkan dukungan dari masyarakat menjelang midterm election dan juga kemudian memuaskan para pendukungnya serta sponsor-sponsor politiknya. Jadi ini sebenarnya sesuatu yang tidak mudah bagi Donald Trump gitu dengan resiko-resiko tersendiri tentunya. Nah, apakah ini sudah jadi win-win solution, Pak Stanis, dari langkah terbarunya Donald Trump yang bisa setidaknya jadi jalan tengah untuk semua pihak? Sementara kalau terakhir Israel kan bilang bahwa ya harus digempur terus dong. Ini juga ada kepentingan politik Netanyahu jelang pemilu di sana sekitar Oktober nanti. Ya, yang punya kepentingan politik kan tidak hanya Netanyahu ya, Trump juga punya kepentingan politik. Ada pemilu setelah pemilu jeda, dan ini saya kira yang paling berat bagi Trump untuk menghadapi itu. Jadi dia harus mempertanggungjawabkan perang ini kepada publik, kemudian dia mempertanggungjawabkan dana yang sudah 500 triliun lebih untuk perang. Dan ya saya menarik Mbak Era itu yang survei di Reuters itu sekitar hanya 29% saja, ini angka yang cukup parah, dan saya kira ini adalah suatu situasi tekanan yang cukup berat bagi Trump. Nah, gayanya Trump itu dalam situasi normal saja dia mengancam, kemudian dia labil, apalagi dengan tekanan seperti ini. Saya kira Trump akan semakin tidak stabil ketika tekanan-tekanannya itu semakin parah menyerang dia. Tapi apapun itu, saya melihat bahwa Trump sebenarnya mencari exit strategi untuk keluar dari Iran secepatnya tanpa dia kehilangan muka. Karena beban semakin berat untuk perang, kemudian dia juga banyak tekanan. Tapi keluar dari Iran dengan kekalahan atau keluar dari Iran tanpa Iran kalah, ini kan cukup memalukan bagi Trump nanti. Apalagi kan semua tahu bahwa Amerika sebagai negara yang besar, negara nomor 1 dunia, tapi menghadapi Iran yang levelnya nomor 15 mungkin di global firepower itu tidak masuk akal itu menurut statistik. Dan ternyata ini akan bisa mengubah pandangan dunia terhadap Amerika dan mengubah pandangan dunia terhadap Iran. Dan ini cukup mengganggu Trump sehingga labil itulah yang mungkin secara otomatis menjadi perilaku Trump ketika menghadapi situasi dengan Iran. Nah, Mbak Aisyah, dengan responsnya Iran terbaru bahkan tidak gentar dengan ancaman Trump yang tadi Mbak Aisyah juga bilang tampaknya ini untuk menaikkan leverage-nya Amerika Serikat, daya tawarnya di perundingan. Nah, tapi bagaimana kita melihat langkah Iran yang justru bilang bahwa ya mereka bahkan siap untuk memperluas serangan di kawasan Timur Tengah ini, Mbak Aisyah? Iya, karena Iran sejak awal memang menerapkan sebenarnya pendekatan yang sifatnya hanya retaliatory. Jadi mereka sebenarnya tidak pernah menyerang terlebih dahulu, tetapi hanya mengantisipasi sebenarnya serangan dari Amerika Serikat dan membalas ke sejumlah fasilitas yang dimiliki atau mendukung Amerika Serikat ya, termasuk kemudian fasilitas-fasilitas di negara Teluk. Nah, yang menariknya ini kan kita lihat sebenarnya dari Iran sendiri, mereka ini diklaim sudah kehilangan sekitar 30-40% dari total kekuatan angkatan udara dan angkatan lautnya. Dan itu menurut klaim Amerika Serikat. Tetapi sepertinya yang saat itu dihitung sebagai 30 dan 40% itu adalah kemudian perhitungan berdasarkan platform. Mereka belum menghitung terkait karena kemampuan keseluruhan, termasuk diantaranya adalah drones, misil ya, lalu kemudian penginderaan. Itu semua sebenarnya termasuk ke dalam kekuatan militer, angkatan udara dan angkatan laut. Belum lagi kalau kita bicara tentang angkatan darat. Sejauh ini sebenarnya angkatan darat Iran itu sama sekali belum digunakan. Jadi sebenarnya Iran memiliki kapasitas yang sebenarnya cukup memadai untuk bisa memperpanjang perang ini. Nah, jika dibandingkan dengan Amerika Serikat, saat ini Amerika Serikat itu kesulitan dalam memproduksi persenjataan lain. Iran di sisi lain ya,
ini sudah memiliki rate produksi yang cukup kencang, sekitar 50 sampai 100 drone Shahid dalam 1 bulan. Sementara Amerika Serikat itu membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk memproduksi teknologi seperti THAAD system atau kemudian Patriot system. Itu kan cukup menarik kalau kita lihat terjadi perbedaan kemudian kapasitas dan kemampuan di dalam ya merefuel gitu ya atau mengisi ulang kemudian amunisi di dalam melanjutkan peperangan ini. Belum lagi kalau kita bicara tentang kemudian keuangan Amerika Serikat ini sangat terbatas karena kita tahu bahwa kemarin War Power Resolution sudah ditandatangani oleh Kongres dan ketika kemudian Presiden bahkan memilih untuk memveto hal tersebut, maka kemudian ya Kongres bisa melakukan yang namanya adalah War of the Purse atau perang dompet yang mana sebenarnya Donald Trump tidak akan disetujui 200 miliar US dollar yang kemarin diajukan untuk dana melanjutkan peperangan. Nah, ujung-ujungnya Donald Trump ini terhimpit lebih banyak faktor dari dalam negerinya ya. Kalau kita bahas bahkan sejak awal perang, bahkan di tengah menuju hari ini, tampaknya Donald Trump sudah banyak kepentingan di dalam negeri yang membuat menyita kepentingannya untuk melanjutkan perang ini. Nah, jadi dalam fase sekarang sebenarnya apa yang bisa kita baca exit plan paling memungkinkannya itu seperti apa ya, Pak Stanis maupun Mbak Aisyah? Kita bahas sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam.